welcome to Web3 series dengan aku Brenda. Di dunia Web3, semua jenis interaksi dan transaksi yang kita lakukan membutuhkan wallet. Apa sih fungsi wallet dan gimana sih cara memilih wallet? Wallet kripto itu ibarat kunci pribadi yang memungkinkan kita buat berinteraksi dengan dunia kripto. Interaksi ini dalam arti kita beli, jual, atau transfer digital aset kayak NFT. Kita mulai dari jenis wallet yang paling umum di kripto, yaitu hot wallet dan cold wallet. Hot wallet ini tuh jenis dompet yang terhubung secara online dan bisa diakses melalui internet. Kalau buat transaksi sehari-hari yang membutuhkan interaksi dengan smart contract, disarankan buat pakai hot wallet karena lebih praktis. Nah, sebenarnya hot wallet di kripto ini ada banyak produknya. Ada MetaMask, Token, Trust Wallet, Phantom, Merchant. Bahkan kalau kita deposit ke wallet exchange, uang kita tuh ada yang disimpan di hot walletnya exchange. Yang membedakan wallet-wallet tersebut adalah developer di balik wallet tersebut dan kompatibilitas dengan jaringan blockchain. Misalnya, MetaMask itu adalah wallet EVM. EVM ini singkatan dari Ethereum Virtual Machine. Artinya, MetaMask ini memungkinkan pengguna buat mengakses dan berinteraksi dengan aplikasi terdesentralisasi yang dibangun di atas jaringan Ethereum dan jaringan lainnya yang kompatibel dengan Ethereum. Jaringan EVM selain Ethereum itu ada Binance Smart Chain, Avalanche, Polygon, dan sebagainya. Artinya, kalau kita mau akses aplikasi di jaringan Binance Smart Chain, kita bisa pakai wallet MetaMask juga. Tapi, kalau kita mau akses platform di jaringan yang non-EVM, seperti Aptos, kita perlu pakai wallet yang kompatibel dengan jaringan Aptos, seperti wallet Merchant. Nah, wallet EVM ini ada banyak produknya selain MetaMask ya. Cuma aku prefer pakai MetaMask karena jenis walletnya open source. Open source di sini artinya source kodenya wallet itu tuh tersedia untuk umum, di mana hal ini tuh memberikan transparansi dan memungkinkan komunitas buat berpartisipasi dalam pengembangan dan audit keamanan wallet. MetaMask ini juga free ya. Biasanya aku download di laptop, komputer, sama handphoneku. Kita langsung praktek aja ya download MetaMask di link metamask.io. MetaMask ini bisa diinstal di browser seperti Chrome, Firefox, Brave, dan Edge. Kita akan coba install di Chrome. Pilih Add to Chrome, lalu klik Add Extension. Waktu klik MetaMask, akan muncul option. Kita mau bikin wallet baru, atau kita mau import wallet MetaMask yang udah kita punya. Kalau kamu belum punya MetaMask, pilihlah Create a Wallet. Nanti bakal muncul Term dan Condition MetaMask. Setelah dibaca, bisa pilih I agree. Nanti kita bakal diminta untuk bikin password. Kalau udah, klik Create. Setelah itu, kita bakal disajikan video pendek cara buat mengamankan wallet kita. Next step, kita bakal ditunjukkan yang namanya Secret Backup Phrase. Ini tuh bakal terdiri dari 12 kata yang dihasilkan secara acak. 12 kata ini sering dikenal sebagai seed phrase. Tampilannya blur sekarang itu karena alasan privacy ya. Jadi pastikan gak ada orang di kanan kiri kamu sebelum kamu klik reveal. Kalau udah klik reveal, langsung dicatat di kertas ya. Seed phrase ini berfungsi buat backup atau recovery wallet kita. Misalnya nih, kamu udah punya wallet MetaMask di browser Chrome kamu. Lalu kamu pengen wallet ini ada juga di handphone kamu. Nanti kamu tinggal masukin aja 12 seed phrase ini di aplikasi MetaMask yang ada di handphonemu untuk bisa punya full akses ke wallet tadi. Yang artinya 12 seed phrase ini sifatnya sangat rahasia ya. Kamu kan udah lihat nih 12 seed phrase punya aku. Artinya kamu bisa akses wallet MetaMask yang aku buat sekarang. Ini aku berani menunjukkan seed phrase karena emang ini wallet contoh dan buat tujuan edukasi aja ya. Jadi jangan lupa simpanlah seed phrase ini di tempat yang aman, seperti ditulis di kertas lalu dimasukkan ke dalam safety box. Tidak disarankan untuk difoto atau ditulis di notes handphone ya. Karena bisa aja foto-foto yang ada di handphone kita ini diakses oleh aplikasi-aplikasi nakal yang ada di handphone kita. Seed phrase ini 100% menjadi tanggung jawab kita ya. Kalau kita menghilangkan catatan ini, artinya kita nggak akan bisa recovery wallet kita sewaktu-waktu. Kalau udah dicatat, kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Di sini kamu diuji, apakah sudah mencatat seed phrase yang tadi diberikan. Kamu perlu menyusun 12 kata tadi secara berurutan.
Setelah berhasil konfirmasi, kita bisa langsung menggunakan wallet MetaMask baru. Kita bisa atur di bagian extension untuk mengatur supaya icon MetaMask ini muncul di bar. Tampilan walletnya kayak gini. Di bagian atas ada tulisan Ethereum Main Network. Seperti yang udah disebut di awal, MetaMask ini adalah wallet Ethereum yang kompatibel dengan jaringan Ethereum lainnya. Nanti aku bisa menambah jaringan lainnya yang kompatibel. Kemudian di sini ada tulisan akun 1 dengan saldo $0 karena aku belum punya aset apapun kan. Lalu di bawahnya adalah wallet address aku. Ini ibarat nomor rekening yang boleh diketahui publik. Misalnya, kamu mau kirimin aku koin ETH. Aku tinggal kasih kamu wallet address ini aja, tinggal klik copy. Tapi karena semua transaksi Web3 terjadi on-chain, artinya siapapun bisa melihat histori transaksi dan jumlah aset yang ada di wallet aku seandainya mereka tahu wallet address aku ya. Makanya banyak orang yang nggak mau sembarangan memberikan wallet address mereka karena mereka nggak mau dikepoin orang lain. Next, kalau kita klik akun 1, di sini ada pilihan buat menambah akun lainnya. Klik plus, nanti akan ada muncul akun 2, lalu akun ketiga, dan seterusnya. Tiap akun ini bisa kita namai sesuka hati kita ya. Misalnya, akun 1 khusus airdrop, akun 2 DeFi, terus akun 3-nya NFT. Jadi dari 12 seed phrase tadi bisa menghasilkan lebih dari satu wallet. Tiap wallet atau akun tadi punya wallet address yang berbeda dan punya private key yang berbeda juga. Private key ini apa sih? Private key ini ibarat PIN atau kunci atas rekening kita. Tiap akun tadi punya private key yang berbeda-beda. Untuk melihat informasi private key di tiap akun, kalian bisa ke bagian kanan atas, klik di bagian 3 titik ini, lalu ke akun details. Pilih export private key, terus masukin password MetaMask kita, lalu klik confirm. Nah, private key ini tuh kombinasi huruf dan angka acak seperti ini ya. Apa bedanya seed phrase dan private key? Dua-duanya hal penting yang perlu di backup dan sifatnya rahasia. Perbedaannya terletak di cara pemakaiannya. Waktu kita baru download MetaMask tadi, kita kan ditanya, udah punya wallet MetaMask atau belum? Kalau seandainya kita udah punya, kita akan pilih import with existing seed phrase. Kalau kita recovery wallet dengan menggunakan 12 seed phrase, ketiga akun tadi akan langsung otomatis di recovery secara berurutan. Akun airdrop, DeFi, NFT. Jadi seed phrase ini sanggup merecover semua wallet atau akun yang dihasilkan dari seed phrase ini. Terus fungsi backup private key apa dong? Private key ini akan diminta seandainya kita cuma mau menambahkan salah satu dari ketiga akun tadi. Kayak gini penggunaannya. Kita klik icon bulat di kanan atas, lalu pilih import wallet. Di sini yang diminta adalah private key. Kita tinggal masukin private key dari wallet yang mau kita import. Semoga paham ya sampai di sini. Selain hot wallet seperti MetaMask, ada juga jenis wallet lainnya yaitu hot wallet. Hot wallet ini adalah istilah buat wallet yang ada bentuk fisiknya. Kayak gini nih, mirip sama USB. Tapi bukan berarti koin kita ada di hot wallet ini ya. Koin kita tuh sebenarnya tetap ada di blockchain. Tapi wallet ini menyimpan seed phrase atau private key yang bisa membuktikan kepemilikan kita atas koin tersebut. Jadi kalau seandainya hot wallet ini hilang, bukan berarti koin kita langsung hilang ya. Kita bisa recover atau mengembalikan wallet kita dengan cara kita beli hot wallet yang baru, lalu kita import private key atau seed phrase dari hot wallet yang lama yang kita simpan. Harga hot wallet ini variatif tergantung brand dan fitur yang mereka tawarkan. Start dari 1 juta lebih lah. Sana yang beli, aku rekomendasi buat beli langsung di official website mereka dan dikirim langsung dari luar negeri ya. Aku nggak beli di marketplace dalam negeri buat menghindari resiko dikutak-atik sama oknum nakal. Hot wallet ini memang biasanya diperuntukkan buat menyimpan koin kripto dalam jangka panjang ya. Jadi memang nggak aku connecting ke internet buat melakukan transaksi apapun. Aku pribadi menjadikan hot wallet sebagai wallet offline yang tidak dikutak-atik sama sekali. That's all for today. Kita akan bahas praktek penggunaan hot wallet MetaMask di video selanjutnya. See you in the next video.